Itu sama saja menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. Ada ya, ya? Benar ya? Itu ada. Nah, ini kan di sini yang ngaji kan perusak juga. Jangan sampai nanti orang yang lulusan dari sini atau ngaji dari sini orang tua harus menyalahgunakan. Makanya di sini tak ancam ya semua. Jangan sampai. Ketika dengan menyalahgunakan ilmu-ilmu agama ini untuk keduniaan, untuk bermanfaat, begitu tadi di surat Al-Isra itu ada. Jangan sampai kau mengambil harta anak yatim. Dan ketika di muktamar, ini anak yatim ini ya, yang nggak punya bapak. Ini di muktamar, kalau mutasyabihatnya yang namanya bapak ini adalah langit, adalah dunia. Artinya apa? Orang yang tidak tahu masalah hak, masalah zakat, sodako, apa, terus datang orang pintar. Nah, orang ini dia memang punya sifat namanya rosol. Ketika diajari, oh kamu harus membersihkan kayak gini, kamu harus membersihkan kayak gini, kamu harus membersihkan. Akhirnya ikut tok. Nah, ketika ikut tok ini uangnya diambil, bukan untuk dibagikan ke orang lain. Ini sudah berdosa. Tadi kan ada 7 yang dibenci sama Allah. Al-Isra tadi ya. Ini ada 7 yang dibenci sama Allah. Nah, termasuk kalau seumpama berzina, ini 7-nya sudah kena semua. 1. Jangan kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Lah, membunuh anak ini titipan ini kalau titipan dohiri, kalau titipan harta benda masih orang tahu. Lah, dohiri ini titipan enggak? Titipan kan? Nah, ketika titipan itu, ketika ilmu juga titipan enggak? Titipan ilmu itu dibunuh, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru untuk keduniaan karena takut miskin. Ini dosanya besar. Makanya tadi yang kedua ada lagi, jangan kau dekati zina, karena zina itu perbuatan hina dan tercela. Nah, kalau zaman dulu saya bilang zina zaman dulu ini belum ada namanya qabil itu, atau yang orang menikahkan ini pemulu. Jadi zaman dulu ini sistemnya suka sama suka, udah resmi ya gitu. Nah, terus kata-kata zina itu berarti ditulis dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika orang biar nggak zina, ini ada namanya mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar. Ini baru. Nah, mas kawin ini artinya apa? Yang hak ada ijab. Contoh jual beli. Saya ngambil tok lagi. Ini berarti nggak ada mahar. Ini jangan kau dekati. Ojo nganting deh. Maksudnya kayak gitu. Jadi harus ada ijab. Ini, lainnya zina zaman dulu. Kalau di teman utama zaman dulu, ini zina ini nanti terjadi ketika sudah disyariatkan. Contoh orang Islam, ini harus ada namanya pemulu, ada kopi itu tasbih Jawa di kamali nasib dalik. Ini kalau di Islam. Terus kalau di Nasrani datang ke gereja, ya di Hindu muterin api, di India itu. Di Buddha beda lagi. Ini namanya hukum syariat baru. Nah, ketika orang Islam, ajaran Islam ini dipakai di Hindu untuk mengijabkan, ya nggak sah. Sama orang Hindu di Bali. Orang Hindu di Bali mau menikah, ini harus ada 2 tahun dulu percobaan. Di sana sah. Kan kayak gitu. Ini meracunnya ke hukum syariat. Tapi kalau hukum di Al-Quran, yang dimaksud zina itu adalah harus ada ijab qabil, yaitu mas kawin. Maka dimanapun agama ada namanya mas kawin. Ada ya? Sama. Maka itu termasuk juga mencuri. Mencuri ini berarti nggak ada mas kawin. Maka itu perbuatan hina dan tercela. Maka jangan kau dekati. Banyak loh. Nah, kalau yang itu, jangan banyak sekarang yang beda agama gitu. Kayak apa, nikah gitu kan, yang beda agama itu yang pertama ikut ijab kabulnya Islam, satunya misalkan apa Nasraninya ikutin semua gitu ya. Dia tinggal ditinggalnya di daerah mana. Kalau dia diikutnya di Nasrani, ya sah Nasrani. Dia terus di Hindu, sah di Hindu.
ini ikutnya dua-duanya, Ya nggak apa-apa, itu terserah mereka. berarti itu sah berarti. Bisa secara aturan syariat, ya kan? Lah kalau secara marifat rumit. Secara marifat ini Makanya diharuskan masuk salah satu agama dulu. betul. Jadi kita Apa mau masuk Islam atau Islam mau masuk ke mana gitu. betul. Makanya kan makanya kan harus Dilarang tuh mendekati. Mendekati. Kalau jinanya nggak dilarang. jangan sama. Mendekati jangan. Ya kalau mendekati zina nanti lebih dekat lagi. Itu kalau syariat itu makanya diperlukan isma dan kias tuh di situ. Betul. Mendekati yang dilarang, apalagi Zinanya kayak gitu. Contoh ketika Nabi Adam diperingati oleh Allah, jangan kau dekati pohon itu. Ya. Pergunakanlah semua yang ada di surga ini, bersenang-senanglah kamu, makanlah sepuasmu apa yang di surga ini dengan istrimu. Tapi satu, jangan kau pernah dekati pohon itu. Lah kan kayak gitu. Ya kayak gini ya. Dia dalam Al-Quran kan nggak melarang anak mukulin orang tua atau membunuh orang tua. Tidak ada. Cuma dilarangnya apa? Bilang Ya betul. Nah, ya. Ini kemarin di wala taqul lahuma uff. itu di surat Al-Isra. Iya, cuma Kemarin itu. tuh. Makanya dikeluarkanlah itu kan isma dan kias. Jangan bilang. Ya, isma kias itu kan diambil daripada hukum syariat, hukum marifat. Betul, Itu. Ini kan kayak gini, jadi yang di situ mutasyabihatnya bilang, ya, artinya kan orang tua ya. Ini di mutasyabihat ya, bukan di muktamad ya. Kalau muktamad jelas kita disuruh orang tua jangan sampai kita membantah. Ini secara muktamad betul. Tapi yang ada yang paling di dalamnya yaitu mutasyabihat. Kepada kedua orang tua kita siapa? Bapak dan ibu. Bapak ini dohiriyah, ibu ini rasa. Artinya apa? Ketika jangan melihat orang yang membutuhkan seumpama rasa mau jalan ini, tapi jenengan sebagai ruh menghalangi, terus power. Nanti juga ada yang menolong. Nah ini namanya Rasa. Nah rasa. Dengan dohiriyah sekarang, ketika rasa pasti dohiriyah tidak bergerak. Contoh, jenengan mau melakukan ibadah, akhirnya jangan ini terganggu oleh dohiriyah, tuh sakit ini, udah libur dulu ya ibadah. Nah ini berarti jangan sama dengan ini adalah kalau dalam bahasa sambat, itu dalam tasawuf ya. Kalau dalam muktamad bagus sama. Ketika disuruh orang tua jangan bilang sih, apa sih, nggak boleh. Ini dalam muktamad. Nah untuk mutasyabihatnya di dalamnya, yaitu kita ambil Bapak Angkoso, Ibu Pertiwi. Bapak Angkoso Ibu Dohiriyah, Bapak Adam, ya. Ibu Hawa, Ibu Rasa. Jadi ketika rasa kita ini ingin menolong orang, ya sudah tolong. Jangan sampai engkau cegah, karena apa? Kita ini nanti yang menjadi saksi, yaitu ruh. Ruh ini jadi saksi. Ruh ini jadi saksi. Saksi perhelatan di dunia. Nah, ketika rasa ini muncul, jangan sampai iblis, hewani, manusiawi, atau malaikat ini mengendalikan jenengan, tapi jenengan yang harus. Contoh ketika Rasul sangat ingin menolong seseorang, akhirnya sifat iblis metu keluar, biarin lah, itu juga mati, itu kan jelek sama kamu, ngapain kita, nggak usah. Nah ini iblis, jenengan harus kalahkan. Ya, itu juga makhluknya Allah harus saya tolong. Akhirnya nafsu, hewan keluar. Tolong nanti minta upah yang banyak, itu orang kaya, tolongin aja, nanti suruh bikin bayar mahar ya. Ini kan sudah terjadi banyak ya. Kita harus bisa mengendalikan, enggak, menolong itu karena Allah, saya nggak butuh kayak gitu. Yang penting apa? Kewajiban sebagai manusia saling menolong. Nah ini kalau lagi manusia ini keluar, bahaya kalau menolong itu, nanti kamu banyak yang nggak suka loh, itu orangnya dibenci orang loh. Nanti kalau kamu menolong itu kamu nggak dapat teman loh. Nah, jangan harus kalahkan juga, biarin. Ini juga membutuhkan. Nanti kalau saya yang kayak gitu gimana? Ini kendalikan.
malaikat keluar, tolong Bu, nanti kalau kamu tolong, kamu banyak yang muji, wah kamu jadi hebat kayak gini. Ini malaikat keluar, malaikat pun mengenalkan, bos, saya nggak butuh pujian, karena saya melihat saya harus wajib menolong. Menang dengan akhirnya, dengan menang dalam persidangan, menang.